Fluida. Topik bahasan fluida diam atau fluida tidak bergerak. Dalam pembahasan fluida, kita perlu mengingat kembali istilah massa jenis atau banyaknya massa benda setiap satuan volumenya. Massa jenis biasanya dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Contohnya adalah massa jenis air, 1000 kg per meter kubik. Ini artinya dalam 1 meter kubik air terdapat memiliki massa 1000 kg. Jika air kita 2 meter kubik, berarti massanya 2000 kg. Alkohol. Jika alkohol yang kita miliki sebanyak 2 meter kubik, artinya massanya 1600 kg. Ada banyak jenis massa jenis zat-zat yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada 2 tantangan yang dapat kita kerjakan. Tantangan pertama, berapakah massa air yang memenuhi bak air yang berbentuk kubus dengan ukuran sisi masing-masingnya adalah 1 meter. Tantangan kedua, mari kita ambil 3 botol air mineral dengan ukuran masing-masing 1,2 liter, 600 ml, dan 250 ml. Isi botol tersebut dengan air sampai penuh. Dapatkan massa jenis air dari ketiga botol tersebut. Tekanan. Selain massa jenis, kita perlu kembali mengingat tekanan. Ilustrasi ini memperlihatkan apa itu tekanan. Sebuah benda menekan benda lainnya dengan luas permukaan sebesar area dengan gaya sebesar force. Tekanan adalah besarnya gaya yang diberikan setiap luas area. P sama dengan F per A. Dengan F itu adalah gaya dengan satuan Newton. A luas area dengan satuan meter bujur sangkar. Dan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter bujur sangkar atau sama dengan Pascal sama dengan 10-5 atmosfer. Setelah kita mengetahui massa jenis dan tekanan, selanjutnya kita akan membahas tekanan hidrostatis. Terdapat sebuah bejana yang berisi fluida penuh. Bejana ini memiliki 3 buah lubang, sehingga air atau fluida akan keluar dari lubang ini. Pertanyaan saya adalah, lubang manakah yang paling jauh mengeluarkan cairannya? Dan lubang manakah yang paling dekat mengeluarkan cairannya? Tepat sekali. Lubang teratas akan mengeluarkan air paling dekat dan lubang paling bawah akan mengeluarkan air paling jauh. Ini dikarenakan ternyata tekanan fluida di dasar bejana adalah paling besar, sedangkan tekanan fluida di permukaan bejana adalah tekanan yang paling kecil. Percobaan lainnya juga dilakukan pada bejana berhubungan. Ternyata setiap titik yang berada pada ketinggian yang sama dari permukaan fluida akan memiliki tekanan yang sama. Namanya tekanan hidrostatis. Dan tekanan hidrostatis ternyata tidak dipengaruhi oleh bentuk penampang fluida. Fluida pada penampang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selama berada pada ketinggian yang sama, artinya mereka memiliki tekanan yang sama. Titik pada pertanyaannya adalah, manakah yang lebih besar tekanan hidrostatis? Pada titik-titik yang terdapat pada garis A atau pada titik-titik yang terdapat pada garis B? Tekanan hidrostatis. Cairan akan memiliki tekanan hidrostatis.
Misalkan adalah benda yang terdapat, cairan yang terdapat pada garis ini. Kita tahu bahwa P sama dengan F per A. Luas dari permukaan ini, atau F, saya ulangi, F adalah massa dikali gaya gravitasi. Massa adalah massa jenis dikali volume. Sedangkan volume dari fluida yang menekan bagian bawah, volume fluida ini adalah luas penampangnya dikali ketinggiannya, dikali G per A. Sehingga P sama dengan Rho kali G dikali H. Inilah yang dikatakan dengan tekanan hidrostatis. Sekarang kita memiliki dua orang penyelam dengan kedalaman yang berbeda. Manakah yang lebih besar? Tekanan yang dimiliki oleh penyelam kedua atau penyelam yang ketiga? Tentu saja P3 lebih besar dari P2. Karena apa? Karena H3 lebih besar daripada H2. Bejana berhubungan dengan dua buah fluida yang tidak tercampur. Jika P1 sama, jika tekanan di sini adalah P1 dan di sini adalah P2, maka P1 sama dengan P2. P1 adalah massa jenis fluida pertama dikali gaya gravitasi dikali dengan ketinggian fluida pertama. P2 adalah massa jenis benda kedua, fluida kedua, dikali gaya gravitasi dikali ketinggian fluida kedua. Maka didapatkan adalah Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2. Rho1 per Rho2 sama dengan H2 per H1. Kita lihat permasalahan berikut ini. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per cm kubik, berapakah massa jenis minyak tanah? Kita tahu bahwa Rho air per Rho minyak tanah sama dengan H minyak tanah per H air. 1000 per Rho minyak sama dengan 10 per 8. Sehingga Rho minyak tanah adalah 800 gram per cm kubik. Demikian pembahasan kita untuk fluida diam atau fluida tak bergerak. Bahasan selanjutnya adalah mengenai fluida bergerak.